mengenai aset karbon yang diperdagangkan. Indonesia itu salah satu negara yang sangat kuat posisi aset karbonnya. Mungkin yang terluas dengan hutan tropis setelah Brasil itu adalah Indonesia. Banyak negara seperti Kanada hutannya sangat luas, tapi dia hutan yang seragam. Jadi biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya Indonesia sangat kuat sebagai tropical rainforest. Dan tentunya masih banyak hutan di Indonesia, rainforest di Indonesia yang sangat luas sekali dan dijaga menjadi salah satu heritage dunia seperti kawasan Lauser di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Papua, sebagian di Sulawesi dan semuanya Kalimantan ini semuanya adalah menjadi kekayaan dunia. The global asset in carbon. Bahkan waktu kami ke spring meeting di World Bank, salah satu speech wakil pimpinan DPR adalah mengenai bursa karbon ini. Pak Hasan hadir waktu itu. Dan ada satu kalimat yang menarik. Carbon is not only particle in the oxygen, but is the ones of particle in the prosperity katanya. Jadi karbon ini bukan cuma sebuah partikel di dalam oksigen kita, tapi sekarang menjadi salah satu partikel yang bisa membawa kita kepada proses menuju kesejahteraan. Dan ini menarik menurut saya. Karena apa? Pertama, jangan sampai orang asing memperdagangkan aset karbon Indonesia, tidak di Indonesia. Nah ini yang paling penting. Aset karbon di Indonesia diverifikasi oleh orang lain, terus menjadi sebuah aset karbon yang valuable dan mempunyai nilai ekonomi, tapi tidak diperdagangkan di bursa karbon Indonesia. Dan kemudian kalau kita perhatikan, tadi, the carbon is the particle in our oxygen. Dan ini kan kontribusi Indonesia kepada apa? Kepada dunia. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita koneksikan dengan kebutuhan energi nasional kita, di mana backbone energi Indonesia itu adalah batu bara, coal base. Dan sementara pada saat yang sama, basis filosofi karbon ini, adanya bursa karbon, itu adalah how to reducing carbon consumption in all aspect. Baik itu di industri, di transportasi, atau di apapun. Sehingga pembelinya itu adalah orang-orang produsen yang selama ini industri yang memproduksi dan mengakibatkan terjadinya consumption di karbon. Sehingga karbon ini adalah menyebabkan produksi terhadap emisi yang menyebabkan karbon. Sehingga mereka harus mempunyai istilahnya karbon kredit. Karbon kredit. Dan karbon kredit itu dipakai untuk apa? Untuk menjadi kepedulian bagi mereka semua bahwa secara korporasi mereka bertanggung jawab terhadap pengurangan emisi karbon. Sehingga kalau dia misalnya perusahaan mobil atau perusahaan penerbangan membeli karbon untuk menjadi kredit bagi mereka, karbon kredit, dan pada saat yang sama negara tersebut menerapkan yang namanya carbon tax. Untuk mereduce carbon tax-nya mereka membeli karbon kredit untuk mengurangkan carbon tax. Jadi pada saat yang sama kita harus, kalau kita memperdagangkan kemudian kita mengenakan tarif, pada saat yang sama kita tidak menerapkan karbon tax karbon, pajak karbon, kita nggak akan ketemu. Karena apa? Tujuannya industri itu adalah mengenakan karbon tax. Sehingga mereka akan meng-offset kebutuhannya, misalnya karbon tax-nya 50, pada saat yang sama dia mendapatkan karbon kredit, misalnya 40, dia hanya akan membayar karbon tax sebesar 10. Yang seperti ini.
Nah inilah yang mekanisme ini belum berjalan di Indonesia. Makanya kita meminta ada 2 regulasi yang mengatur ini, yaitu di Undang-Undang HPP mengatur mengenai carbon tax, di Undang-Undang PDWSK mengatur mengenai bursa karbon. Nah inilah yang menurut saya yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan. Karena tidak mungkin kita mengatur satu tempat, sementara tempat yang lain itu tidak diatur. Akhirnya tidak terjadi matching policy. Matching policy nggak ketemu. Akhirnya heavy-nya kepada perdagangan, tetapi tidak memberi, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi, perdagangan ini tidak mendapatkan insentif. Karena apa? Daya dukung sebenarnya itu adalah di carbon tax. Insentifnya, kalau carbon tax-nya dikenakan, mereka orang berebut untuk membeli carbon kredit yang diperdagangkan tersebut. Lah, ini pada satu sisi itu. Lah, kemudian ada satu frame besar. Frame besar tadi tentang energi dunia. Sampai saat ini, energi dunia itu adalah salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketika kita bicara tentang penggerak pertumbuhan ekonomi, sektor produksi itu kan bicara efisiensi. Ketika kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang fuel consumption. Fuel consumption-nya mereka atau based on fossil fuel atau based on kepada renewable energy. Nah, ketika kita bicara soal efisiensi, sampai saat ini yang namanya fossil fuel itu adalah yang paling murah. Paling murah. Tetapi mempunyai hazard yang namanya yaitu produksi karbon menjadi bertambah. Nah, kenapa ketika Trump membicarakan soal Make America Great Again dan Amerika kemudian memaksa industri Amerika untuk melakukan proses produksi di Amerika, Trump keluar dari protokol Kyoto dan keluar dari Paris Agreement dalam rangka apa? Supaya limitasi produksi karbon di Amerika itu tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Bahkan Cina termasuk negara yang melakukan transisi energi pada saat dia masuk dalam protokol Kyoto dan Paris Agreement pada tahun 2010, mereka meminta masa transisi 50 tahun. Sehingga Cina itu baru menerapkan fulfill tentang pengurangan emisi karbon dalam protokol Kyoto dan Paris Agreement itu di tahun 2060. Lah, kita bagaimana mengatur strategi ini? Kita harusnya mengatakan bahwa Indonesia ikut protokol Kyoto Paris Agreement tetap boleh tidak mematikan power plant coal kita misalnya sampai 2070. Karena apa? Kita tidak akan men-trade, tidak akan memperdagangkan misalnya hutan-hutan di Lauser atau di wilayah tertentu yang kita jaga luas hutannya untuk apa? Untuk kontribusi kepada dunia. Dan itu menjadi milik umum, tapi tidak kita trading. Lah, inilah yang harus lahir dari pemikiran ini. Lah, inilah yang menurut saya yang harus polisinya itu melihat dalam sebuah spektrum yang luas tadi, kemudian kita menukik tajam dalam sebuah regulasi yang menumbuhkan industri ini. Itu saja sebagai ruang diskusi, Bu Ketua. Saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati. Menarik sekali Pak diskusinya. Memang ini merupakan this is the time untuk Indonesia ya Pak ya, sebagai negara yang punya rainforest ya, salah satu terbesar di dunia. Tapi selama ini kita tidak atau belum ya menikmati nilai ekonomi dari yang kita miliki sebenarnya. Malahan kalau kita lihat misalnya perusakan alam, lingkungan dan lain-lain. Jadi cannot agree more dengan yang Bapak sampaikan tadi. Justru juga misalnya dalam pajak karbon itu Pak juga nanti sebenarnya di Perpres 110 ini sudah dibuka ruangnya. Sehingga ini juga perlu kita dukung untuk ini menjadi kesadaran kita semua Pak di Indonesia terkait bagaimana ini tentang nilai ekonomi karbon ini sangat bermanfaat. Tadi Pak Hanif juga sampaikan Pak kalau di forum diskusi internasional hal ini sudah mungkin sudah sangat
menjadi pembicaraan. Dan kalau kita bicara tentang investor tadi mungkin terkait dengan concernnya Ibu Putri juga, bagaimana hal ini Pak untuk terkait misalnya green finance dan lain-lain itu Pak ya. Itu ada survei yang dilakukan oleh OECD yang mengatakan bahwa investor itu sebenarnya malah rela ya untuk mendapatkan return yang sedikit lebih rendah asal dia punya concern terkait misalnya tentang lingkungan gitu. Jadi makanya ini benar-benar harus kita dukung dan kita jaga terkait tadi yang misalnya Bu Putri sampaikan gimana pelindungan investornya begitu ya. Karena terkait produk-produk ini Pak ada 3 hal yang terkait pelindungan konsumen ya, terkait greenwashing namanya, kemudian social washing dan impact washing. Jadi ada mereka yang menyatakan ini produk sebetulnya green related tapi sebenarnya enggak. Nah makanya itu terima kasih tadi atas diskusi yang sangat baik. Bu Putri juga kami akan memasukkan hal itu Bu di dalam POJK nanti hasil revisi ini. Dan sebetulnya di setiap regulasi kita akan kita cantolkan juga kepada POJK pelindungan konsumen. Tetapi dalam hal ini tadi saya bisik-bisik dengan Pak Hasan mungkin secara khusus juga kita bisa akan tambahkan Bu untuk bagaimana memastikan perlindungan kepada konsumen itu sendiri. Saya coba menjawab secara umum, nanti silakan Pak Hasan ya untuk menjawab secara detailnya. Terkait tadi yang pertama dari Pak Fatih, Pak, kami melihat memang sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, di mana justru dengan struktur yang dibangun dengan sistem desentralisasi ini atau blockchain ini akan dapat diakses oleh semua pihak. Tadi makanya terkait juga beberapa pertanyaan dari Pak Jidan dan Ibu Anis tadi ya. Itu kenapa justru dihapus? Karena ini sekarang udah nggak perlu dilaporkan lagi, tetapi semua orang bisa mengakses secara langsung terkait dengan struktur ini, sehingga semua orang at the same page bisa lihat data dan lain-lainnya secara sama. Kemudian harapannya dengan sistem yang terdesentralisasi ini pencatatan atas unit karbon di setiap industri itu bisa langsung terintegrasi dengan sistem perdagangan yang ada di bursa. Nah, itu terkait dengan bursa, kenapa saat ini masih kecil ya, masih 98 miliar ya, 98,7 miliar angkanya perdagangan. Justru dengan adanya revisi ini, harapannya ini nanti angkanya bisa semakin besar ya, dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan supaya ini bisa semakin rame gitu ya, dan juga nilainya cukup besar. Namun kalau kita lihat memang not that bad ya dibandingkan beberapa negara lain, tetapi tentu kita melihat acuan yang lebih besar misalnya di China itu sampai sangat besar sekali Pak. Jadi kita berharap ini juga akan dengan dukungan dengan POJK yang baru ini dan juga dengan koordinasi dengan kementerian lembaga di bawah Komrahnek ini juga ini bisa lebih maju dengan unit lebih transparan ya, kemudian mencegah terjadinya double counting tadi yang Bapak khawatirkan. Dan di POJK ini yang diubah ini sebetulnya udah diatur kewajiban terkait bursa karbon itu sendiri Pak. Jadi bursa karbon harus seperti bursa pada umumnya itu Pak ya bursa yang saham itu kita meminta mereka punya sistem perdagangan yang andal. Jadi mungkin saya sampaikan juga bahwa kita ini sebetulnya tanggung jawab di pasar sekunder. Namun kami membantu untuk pembangunan struktur ini, sistem registry unit karbon ini yang sudah kita sepakati di Komrahnek ini, supaya juga nantinya ini kan akan terhubung, struktur ini akan terhubung di dalam bursa karbon ini, sehingga memudahkan dan harapannya ini menjadi untuk mengakselerasi perdagangan karbon supaya menjadi seperti yang kita harapkan, size-nya menjadi semakin besar. Kemudian Pak Didi kalau lihat tadi Pak Didik masih ada. Pak Didik tadi menanyakan potensinya seperti apa. Nah kalau kita lihat Pak nilai total transaksi bursa karbon tadi kita sampaikan masih kecil Pak 93,75 miliar. Ini kalau dibandingkan dengan pasar-pasar lain ya misalnya di EU itu sekitar 700 miliar US dollar. Kalau Cina sampai dengan 40 sampai 10 miliar US dollar, ini besar sekali. Namun tentu saja isunya di likuiditas bursa ini juga sangat tergantung variabel lainnya. Misalnya tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan, bagaimana penerapan tentang pajak karbon itu sendiri, terus kemudian kuota emisi dan lainnya, dan belum terintegrasinya pasar primer dan pasar sekunder. Makanya dengan adanya pembangunan struktur ini diharapkan bisa terhubung antara pasar sekunder dengan pasar primernya. Nah kalau kita lihat data di Kementerian Lingkungan Hidup saat ini kami mendapat informasi ada 49 proyek proponen baru dalam pipeline skema yang 49 ini diperkirakan mencapai 7,69 juta
ton CO2 ekuivalen. Kemudian 49 proyek baru, ada 10 yang existing yang diproyeksikan juga bisa menambah suplai unit karbon itu sebesar 2,15 juta ton CO2 ekuivalen. Sehingga kalau kita lihat total proyeksi unit karbon tambahan itu yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2 ekuivalen atau setidaknya senilai 560,9 miliar rupiah sampai dengan 1,36 triliun rupiah dengan harga unit karbon yang diperdagangkan di IDX Karbon saat ini. Kemudian tadi yang pertanyaan Ibu Putri, sebagian sudah saya sampaikan Ibu. Terima kasih, saya tahu Ibu Putri selalu concern terhadap konsumen, retail, masyarakat, dan juga tadi concern Pak Hanif, apakah sebenarnya kalau kita ngembangin ini ada manfaatnya nggak sih buat masyarakat, atau ini cuma tadi Bapak istilahnya apa tadi green casino. Pak, kalau kita ngelihat justru proyek-proyek yang ada Pak, misalnya yang tadi kami sampaikan, itu pasti akan melibatkan masyarakat. Contohnya seperti reforestasi, hutan rakyat, dan lain-lain itu justru kalau kami lihat di daerah-daerah itu akan sangat bisa mengajak masyarakat untuk bisa ikut Pak di dalam proyek-proyek ini. Mungkin Pak Bertu tadi di daerahnya di Palembang itu juga banyak sekali potensi-potensi yang ada. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Sohibul Iman, bagaimana pelindungan nasabah tadi ya, dapat kita sampaikan Pak, kalau beberapa pertanyaan juga batas waktu peralihan ya Pak ya. Batas waktu peralihan sangat tergantung kepada seberapa lama kementerian dapat memindahkan pencatatan unit karbon ini. Tadi disampaikan di Perpres 110 itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi 1 tahun dari 2025 Oktober ya. Jadi mestinya tahun ini Oktober sehingga dengan Juli itu masih within kerangka waktu yang disampaikan di Perpres 110 tadi.